Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik tentunya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda. Dan hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai keuangan. Saudara, tiap orang pasti berurusan dengan uang, dengan duit. Setiap hari Anda pasti berurusan dengan itu. Untuk makan, untuk minum, betul ya? Nggak ada. Bahwa segala sesuatu kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya. Nah, temanya secara khusus adalah bagaimana saudara bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat. Mengelola keuangan keluarga secara sehat. Terutama di masa-masa 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, saudara ya. Dan setiap kita mungkin banyak mengalami goncangan-goncangan karena pandemi yang ada. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga, kalau kita nggak hati-hati dalam mengelola keuangan, dalam mengatur keuangan secara baik menurut prinsip Alkitab, maka ada kemungkinan itu menjadi picu rumah tangga menjadi bermasalah, konflik, lalu kemudian pertengkaran, dan tidak heran bahwa akan terjadi yang namanya terpisah atau bercerai bahkan. Jadi keluarga itu urusannya tiap hari apa sih? Menggunakan uang, mengelola uang gitu. Ya, ada dua, penggunaan uang secara baik dan mengelolanya secara baik. Di dalam Amsal 28 ayat ke-20 Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi orang kalau mau mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, kuncinya harus bisa dipercaya. Nah, salah satu kunci bisa dipercaya adalah untuk bisa mengelola dengan baik. Kalau tidak diboroskan, nggak mungkin bisa dipercaya. Saya ulangi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara, kalau Anda memperhatikan ayat ini akan semakin jelas ketika belum lama terjadi investasi bodong. Nah, apa yang terjadi dengan investasi bodong, saudara? Banyak orang terjebak dengan hutang dan tidak heran mereka, saudara, hancur kehidupannya. Bahkan ada yang ingin cepat kaya masuk ke dalam penjara, bukan? Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga secara sehat. Pengelolaan itu penting. Boleh kita punya banyak uang, tapi kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, uang itu dengan segera bisa habis. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, perhatikan baik-baik, belum ada semak apapun di bumi. Belum ada semak apapun di bumi. Kenapa? Dan nanti kita akan lihat kenapa. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Semak belum ada, tumbuh-tumbuhan belum ada. Kenapa? Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi Tuhan belum turunkan hujan, makanya kan belum ada semak, belum ada tumbuhan dong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi? Karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Saya ulangi ayatnya. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada siapa? Orang yang mengusahakannya. Jadi kunci dari ayat 5 Kejadian 2 ini adalah orang yang mengusahakan. Karena kalau orang ini nggak ada, hujan turun, tumbuhan ada, semak ada, ya, juga nggak ada gunanya, akan hancur dan rusak dengan sendirinya. Tapi kalau ada orangnya, Tuhan turunkan hujan sehingga tumbuhan, sehingga semak tumbuh, ada orang yang mengusahakannya. Hal yang sama kenapa banyak orang, saudara, kehabisan uang di dalam rumah tangganya, bukan karena mereka nggak punya duit, bukan karena mereka nggak bisa menghasilkan, tapi nggak bisa mengelola. Makanya kenapa ada satu ayat yang paling penting untuk Anda dan saya perhatikan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ayat ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Kalau Anda, saya tidak bisa mengelola atau tidak setia dalam mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu apa? Uang. Jadi kalau kita tidak bisa setia, kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, nggak setia di dalam mengelola ini, lalu Tuhan bilang, siapa yang bisa mempercayakan kita? Oh, kita orang seperti ini dengan harta yang sesungguhnya, harta sejati yang berasal dari Tuhan.
Nggak mungkin Tuhan percayakan. Dari sini saya bisa menyimpulkan begini, bahwa bagaimana seseorang mengelola keuangan akan menentukan seberapa orang ini akan menerima hikmat, pengertian, bahkan kedalaman dari firman Tuhan, kedalaman dari perkara surgawi yang dia akan dapatkan. Itu akan connect, sangat connect. Bahkan saudara, saya berani katakan kalau saya sebagai pemimpin di gereja, saya suka berkata begini, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, siapa yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapa yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, sulit untuk bisa dipercaya dalam hal yang lain. Itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasihi, kita perlu belajar untuk bisa mengelola keuangan. Anda tentu sudah tahu ada satu ayat yang terkenal saudara di dalam satu Raja 4. Kita nggak usah buka ayatnya saudara, di mana di dalam ayat yang pertama itu dijelaskan seorang janda yang suaminya nabi meninggal. Lalu si nabi ini ternyata meninggalkan hutang, sampai akhirnya si janda ini dikejar-kejar penagih hutang. Saudara, itu nabi loh, bisa meninggalkan hutang. Berarti ada orang yang begitu berohani, ada orang yang begitu ngerti firman Tuhan, bahkan mungkin bisa bernubuat, tapi mengelola keuangannya babak belur, saudara. Tidak heran saya, tidak heran itu bisa terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya lihat, ada satu pernyataan yang saya tampilkan di sini kepada saudara untuk Anda bisa juga baca bersama-sama dan Anda bisa melihatnya. Saudara, tidak sedikit keluarga yang terjerat dalam persoalan keuangan. Tidak sedikit, apalagi di masa pandemi kemarin, tidak sedikit keluarga yang terjerat dalam persoalan keuangan. Bukan karena mereka tidak dapat menghasilkan uang. Bukan, ada uangnya. Tapi karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan. Jadi bagaimana mengelola keuangannya mereka nggak ngerti. Dan belajarnya di luar sana, belajarnya bukan dari kebenaran firman. Itu sebabnya mereka belajar dari dunia ini. Mereka nggak tahu bagaimana caranya mengelola. Saudara, Anda mesti mengerti Alkitab yang kita baca, Alkitab yang diberikan oleh Tuhan, firman Tuhan ini, itu adalah lengkap untuk mengajarkan prinsip-prinsip keuangan. Haleluya. Saya banyak belajar soal keuangan ketika saya kuliah, ketika saya belajar bekerja sebagai seorang bankers. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya melihat ini lebih dahsyat daripada yang pernah saya baca, saudara. Daripada yang saya pernah pelajari, saudara. Itulah sebabnya jangan heran kenapa orang-orang uangnya boros habis. Karena apa? Nggak ngerti mengelola. Tadi saya bilang, liburan mau yang terbaik, makan mau yang terbaik, belanja mau yang terbaik, saudara, dan seterusnya. Itu sebabnya terjadilah kekacauan di dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, saya mau ajak saudara melihat, yuk kita lihat beberapa persoalan keuangan keluarga yang terjadi. Saya sering dapati dari hasil pemantauan saya, dari beberapa orang di jemaat, beberapa orang di gereja-gereja yang lain, beberapa anak-anak muda. Saya melihat saudara, apalagi di hari-hari terakhir ini, saya melihat ada beberapa penyebab mengapa orang hancur dan keuangannya berantakan. Persoalan keuangan terjadi. Yang pertama adalah karena pemborosan. Coba katakan sama saya, boros. Ya, di dalam Amsal 21, dalam Amsal 21 ayat yang ke-20 berkata apa? Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara, ayat ini sangat strong, sangat kuat menurut saya, karena disamakan orang boros dengan orang bebal. Orang yang bebal memboroskannya. Wow. Saudara, Tuhan mengajar saudara dan saya untuk hemat. Hemat bukan pelit. Tidak sama, saudara. Ada orang yang pelit. Kalau orang pelit adalah orang yang bisa boros untuk dirinya sendiri. Coba lihat, orang pelit bisa boros sama dirinya sendiri, tapi tidak dengan orang lain. Orang pelit itu tidak murah hati. Iya, saudara. Tapi orang yang boros juga salah, saudara. Kita harus jadi orang yang hemat. Orang hemat itu artinya apa? Dia tahu prinsip mengelola keuangan. Mereka akan mengeluarkan uang yang memang diperlukan, yang memang harus dikeluarkan. Itulah orang hemat. Tapi kalau yang nggak perlu, nggak usah. Orang hemat adalah orang yang bisa merasa cukup. Paulus berkata, ibadah disertai dengan rasa cukup, besar keuntungannya. Asal ada makan, asal ada pakaian, cukup, kata Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang boros. Orang yang boros adalah begini. Bersyukur dalam 2 tahun terakhir ini mungkin kita jarang ke mall. Tapi
online. Saudara belanjanya online, saudara, iya kan? Nah, banyak kan saudara di online itu kita tertarik dengan apa? Fotonya, gambarnya, iya kan begitu ya? Iklannya, betul nggak saudara? Nah, kalau ada di mall, seringkali saya sering sebut adalah orang bisa terpacu membeli yang namanya impulse buying atau pembelian karena emosi. Karena ditawarkan produknya, orang salesnya jago menawarkannya, kemudian gambar-gambarnya menarik dan seterusnya. Itu. Nah, seorang raja bernama Salomo, nanti Anda pelajari, Anda catat ayatnya, Anda baca saudara dalam Pengkhotbah 2 ayat 10. Di situ dia katakan apa? Dia tidak menghalangi dan tidak merintangi matanya. Apa yang dia mau dia dapat. Ini yang namanya kalau mama saya dulu berkata, kamu jangan lapar mata, gitu loh. Lihat ini mau, lihat itu mau. Nah, itu yang bikin boros. Membuat kita salah prioritas. Ada orang boros karena kepengen kelihatan jadi bos. Kalau parkir kasih duit, tukang parkir, wah luar biasa. Tapi buat anak sendiri, ada yang begitu. Standar hidupnya terlalu tinggi. Yang saya suka bilang, standar hidup apa? Yaitu gaya hidup yang hidup gaya. Iya, mau bergaya, mau punya ini, saudara, arloji miliaran, mobilnya Lamborghini dan sebagainya, mau menjadi crazy rich. Yang ada adalah rich, yang nggak ada tinggal crazy. Kan begitu, saudara. Pemborosan. Yang kedua, saudara, seringkali ini yang saya suka dapati di dalam gereja Tuhan, di antara anak-anak Tuhan, yaitu apa? Menolong sesama tanpa akal sehat. Karena ada orang yang perlu ditolong, kita tolong. Kita perlu menolong orang, jelas. Tapi kita juga harus punya wisdom. Kita juga mesti punya akal sehat. Ada satu ayat firman Tuhan, kita baca Amsal 17, ayatnya yang ke-18. Apa kata Alkitab? Orang yang tidak berakal budi, artinya nggak punya akal sehat, ialah dia yang membuat persetujuan atau agreement yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Oh iya, saudara. Jadi ini yang namanya, saudara, kita menjamin, saudara, utang orang misalnya. Ya, itu yang namanya jaminan pribadi. Ketika kita buat jaminan pribadi dan kepada seseorang karena kita mau tolong dia, banyak contoh, banyak kejadian. Ada kejadian, saudara, seorang ya dengan mudah meminjamkan kartu debitnya kepada sahabatnya sesama orang gereja, atau kasih pinjam kartu kreditnya. Nah, ketika orang ini pakai gesek, dan terjadi ketika tagihan datang, maka yang kasih pinjam nagih dong ke orang ini nggak bisa bayar. Oh, ini kejadian loh, ada kejadian. Saya ngomong ini adalah bukan cuma saya cerita, tapi kejadian. Yang terjadi adalah apa? Yang nanggung utang itu siapa? Ya, yang punya kartu kredit. Dia yang dikejar dengan debt collector. Yang pada akhirnya, saudara, beberapa aset harus dia jual untuk membayar itu. Sedangkan orang ini dengan mudahnya pindah gereja. Oh ya, itu bisa terjadi, saudara. Iya, ada juga, saudara, peristiwa di mana seorang gembala sidang mau menolong jemaatnya. Jemaatnya begitu setia, di awalnya begitu setia sekali di gereja melayani Tuhan. Dan dia cerita sama gembala sidang, dia mau ada satu usaha tapi dananya nggak cukup. Dan nggak ada cukup dana, dia mau pakai bank tapi dia nggak punya aset. Maka si gembala dengan begitu tanpa akal sehat, begitu mengasihi, dia kasih pinjam sertifikat rumahnya. Dan sertifikat rumahnya dijaminkan. Nah, awal-awalnya masih oke nih si pengusaha yang ada. Tapi ketika usahanya makin lama ternyata nggak berkembang sesuai yang diharapkan, sedangkan bunga makin berat, buat jemaat ini gampang pindah gereja lain, pindah luar kota. Yang tanggung jawab siapa? Yang menjaminkan sertifikatnya, itu yang disita. Saudara, itu yang bisa terjadi, saudara. Jadi hal yang kedua, hati-hati kalau menolong sesama, jangan sampai tanpa akal sehat ya. Kita perlu belajar itu. Yang ketiga, saya melihat persoalan-persoalan keluarga karena ingin cepat kaya. Saudara, Tuhan tidak melarang saudara untuk bisa menjadi kaya. Karena ada ayatnya yang bilang begitu. Ayatnya bilang apa? Siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tapi kuncinya bukan mau jadi kayanya. Banyak orang, saudara, kepengen kayanya. Alkitab mengajarkan mengelolanya dulu benar, sedikit demi sedikit. Apa artinya sedikit demi sedikit? Anda mengelola dengan baik, Anda tidak boros, Anda ngerti bagaimana mengeluarkan uang yang perlu, bagaimana Anda bisa mengumpulkan uang dengan baik, bekerja dengan baik, dan Anda setelah Anda bekerja, Anda tabungan dan seterusnya. Itu yang membuat Anda bisa berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, bahkan menjadi kaya. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Saudara, Amsal 13 ayat yang ke-11, satu ayat yang terkenal
terutama ketika waktu saya masih di bank, saudara. Ayat ini bilang begini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Oh iya, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah itu saudara. Jadi saudara, saya mengajarkan kepada orang-orang agar supaya mereka betul-betul bisa bekerja dengan baik. Jangan sembrono make uang bank karena kepengen cepat kaya. Saudara, jangan sampai seperti itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan tergesa-gesa dalam segala hal. Amin. Saudara nangkap itu saudara? Makanya saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada saudara dan kepada saya, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangnya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Kalau firman Tuhan tidak mengajarkan saudara untuk kepengen cepet kaya pakai utang. Nah ini masuk kepada poin berikutnya. Pola yang salah adalah hidup dengan hutang. Nah ayatnya tadi, Amsal 22 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, ketika saya masih bekerja di bank, nasabah bisa bilang begini sama saya, Pak, saya ini kerja sama bank. Kenapa kamu ngomong begitu? Saya sering loh ketemu orang-orang bilang begitu. Saya ini sebenarnya kerja buat bank. Kenapa? Karena bunganya besar. Dia bilang gitu. Saya bilang, ya kenapa kamu mau pakai uang bank kalau udah tahu begitu? Ya nggak cukup dana. Karena nggak cukup dana, Anda mau cepet gede, ya Anda bayar bunga. Sepanjang bunganya bersahabat, kamu masih bisa bayar. Tapi kalau ekonomi lagi babak belur, hutang bunga lagi tinggi kayak sekarang ini, bunga akan tinggi nih Bapak Ibu. Hati-hati loh saudara, Menteri Keuangan kita sudah mengatakan demikian. Akan ada kemungkinan suku bunga naik saudara. Nah jadi Bapak Ibu, hati-hati jangan hidup dengan hutang. Saya percaya saudara, hutang itu akan membuat saudara dan saya hidup dari masalah ke masalah. Kalau kita nggak bisa kelola dengan baik. Serius, bagi saya sebagai seorang mantan bankir ngerti betul kalau hutang itu kalau nggak dikelola dengan baik, dia akan menyeruduk seperti banteng liar menyeruduk kita. Kenapa? Karena bunga bank tidak pernah libur. Lebaran kita libur, tapi bunga bank jalan terus. Pabrik libur, kantor libur, bunga bank mah jalan terus. Betul? Dan repotnya lagi, bunga itu kalau nggak kebayar, bunga berbunga. Bunga majemuk. Tiba-tiba kita bisa kaget melihat suku bunga yang harus dibayar jauh lebih tinggi, begitu besar. Apalagi kalau bunganya kredit, kartu kredit, saudara. Itu bisa seperti nyedot darah, itu seperti Dracula. Lah itulah sebabnya kenapa saudara orang bisa banyak hutang, hidup dari hutang tuh kenapa? Karena gengsi. Karena mau kelihatan, wah lihat dong siapa saya. Itu. Saya suka berkata begini. People are funny dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris dulu. Nanti dalam bahasa Indonesia saya akan katakan. People are funny. They buy a thing they don't need with the money they don't have just to impress the people they don't like. Saudara, kalau Anda yang ngerti bahasa Inggris, Anda udah akan tersenyum dengan ngomongan saya. Dalam bahasa Indonesianya adalah orang-orang itu lucu. Mereka membeli barang yang mereka tidak perlukan sebenarnya, dengan uang yang mereka nggak miliki sebenarnya. Artinya ngapain ya? Minjem dengan uang yang mereka nggak miliki, hanya untuk memberi kesan kepada orang-orang yang dia nggak sukai. Yang dulu pernah ngeledek dia barangkali, atau yang dulu pernah ngebully dia barangkali, orang dulu yang suka menghina dia barangkali. Jadi orang tuh lucu, membeli barang yang dia nggak perlu dengan uang yang dia nggak punya, hanya untuk menarik perhatian orang yang dia nggak suka, saudara. Nah saudara, berapa banyak orang, anak-anak muda sekarang terutama di masa yang kemarin itu dalam investasi bodong, kena flexing, yaitu dengan apa? Dengan mobilnya mewah, arlojinya mewah, liburannya mewah. Uangnya ada? Nggak ada. Nah, banyak kali seperti itu, saudara. Itu yang menjebloskan banyak orang. Ya, jangan hidup dengan hutang. Amin. Ya, hutang. Nah, kalau pembahasan hutang lebih dalam lagi, saudara. Bagaimana hutang kartu kredit, bagaimana menyelesaikan hutang, itu beda lagi. Nah, saudara, sekarang bagian terakhir. Bagaimana caranya saudara bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat? Ada siap? Baik. Sederhana tipsnya buat saudara. Number one, yang pertama, jangan pernah membandingkan dengan keluarga lain atau dengan orang lain. Setiap orang punya berkatnya masing-masing.
Setiap orang ada waktunya masing-masing. Sebab Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika Anda bekerja, ketika Anda melihat teman saudara lebih maju, punya mobil menjadi lebih baik, punya rumah, punya ini, jangan saudara bandingkan diri Anda dengan dia. Saudara, tiap orang punya bagiannya sendiri-sendiri. Dulu pernah ada cerita bukan? Kalau tetangga beli mobil, dia juga mau beli mobil. Kalau tetangga beli TV baru, dulu tuh punya joke seperti itu, saudara. Percayalah saudara, kita nggak perlu sama dengan orang lain. Tiap orang ada bagiannya. Ingat baik-baik saudara, kalau Anda ada dalam Tuhan, sukacita dan kebahagiaan saudara tidak ditentukan oleh barang-barang. Karena barang itu benda yang tidak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara. Hanya pribadi Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Yang setuju katakan amin. Jangan bandingkan. Sering kita bilang bahwa rumput di sebelah lebih hijau daripada rumput kita. Sama sebenarnya. Cuman karena kita sudah tiap hari liatin rumput kita, kayaknya kok rumput sebelah lebih baik. Sama. Jemaat kadang-kadang juga seperti itu. Maaf loh ya, saya ngomong nih ya saudara. Jemaat merasa, kalau pendeta itu khotbahnya lebih baik dari pendeta saya. Sebenarnya sama saudara. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengar pendeta kita ngomongnya. Sehingga kalau yang lain kayaknya ini suaranya lain. Loh saudara, sebenarnya message-nya sama nggak? Sama saudara. Halo, amin. Yang kedua saudara, bagaimana supaya saudara bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat? Tips yang kedua, hiduplah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan saudara. Saudara, ada satu ayat yang menarik saudara ya, nanti Anda cari sendiri dalam kitab Lukas. Bagaimana Yohanes Pembaptis menasehati prajurit. Prajurit-prajurit bertanya begini, terus apa yang mesti kita lakukan? Yohanes Pembaptis bilang begini, jangan mencuri, jangan merampok, jangan memeras. Jangan mencuri, jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Luar biasa. Saudara, orang suka bilang begini, berapa cukupnya pastor? Saya enggak. Loh, cukup itu ditentukan oleh kita kok. Ada orang yang gajinya gede nggak cukup, tapi ada orang yang gajinya nggak terlalu besar tapi bisa cukup. Rasa cukup itu contentment, rasa cukup ada pada kita. Jangan pernah pasak lebih besar daripada tiang. Jangan pernah sampai pengeluaran saudara, pengeluaran saya, pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan. Pasti ada problem. Amin. Oh iya saudara, pengeluaran kita harus selalu di bawah penghasilan kita saudara. Hati-hati dengan barang-barang konsumtif di mana akhirnya kita mau pakai, nggak ada pakai kartu kredit. Berapa banyak saya dapati orang-orang mau liburan tapi nggak ada duitnya pakai kartu kredit. Begitu pulang liburan pusing bayarnya. Iya, ada yang begitu saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, ada kartu-kartu yang nggak perlu. Kalau misalnya saudara ada membership ini, membership itu yang bayar iuran tiap tahun atau tiap bulan, kalau nggak perlu ngapain saudara? Amin. Yes, itulah sebabnya hati-hati ya saudara ya. Jadi Anda perlu punya tahu kapasitas saudara. Makanya Rasul Paulus juga berkata, janganlah memikirkan jauh lebih tinggi daripada yang merupakan imanmu. Sederhana cara berpikir kita saudara. Saya dapati ya saudara, orang bisa cukup misalnya memiliki atau minum kopi tertentu. Wah, kepengennya yang kelasnya berbeda lagi. Iya, ada yang seperti itu saudara. Nah, sementara dia belum mampu. Saudara tahu, ketika saya masih bekerja di bank, saya percaya sekarang juga masih sama standarnya. Kalau orang mau minta KPR atau mau minta mobil, punya kredit mobil, dia akan lihat dulu penghasilannya berapa. Berapa penghasilan? Slip gaji diminta. Penghasilannya berapa? Lalu akan dibandingkan dengan cicilannya per bulan berapa. Biasanya kalau KPR tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan. Kalau penghasilanmu 100 juta, maksimum 30 juta cicilannya. Kalau penghasilan 10 juta, maksimum cuma 3 juta cicilannya. Kalau mau lebih gede, cicilan lebih gede nggak dikasih. Kenapa? Karena nggak ada. Nanti suatu waktu kalau bunga naik, cicilan naik, masih ada bumpernya, masih ada sisanya untuk bisa hidup. Kalau enggak, banyak orang mepetin gitu. Makanya jangan heran ketika suku bunga naik, ketika ekonomi gejolak, setengah mati mencekik mereka. Hati-hati saudara ya. Jadi kita perlu belajar saudara, berapa penghasilan kita. Ada seorang bapak datang sama saya begini, Pak, saya heran, saya punya penghasilan kok nggak cukup ya, katanya gitu. Oh ya, kok bisa? Iya, saya juga bingung katanya. Bagaimana kamu punya pengeluaran? Kamu catat nggak? Enggak. Jadi gimana caranya?
Ya saya kira-kira. Saya bercanda sama dia. Karena kamu mengira-ngira pengeluaran kamu, makanya jangan heran pengeluaranmu nggak kira-kira. Ngerti nggak saudara? Saya bercanda sama dia. Karena kamu mengira-ngira pengeluaran saya kira-kira sebulan segini. Karena kira-kira nggak jelas, makanya pengeluaranmu nggak kira-kira. Saya bilang gitu. Gedenya. Lalu dia datang sama saya, bisa tolong pastor? Saya bilang gini, saya akan tolong kamu asal kamu lakukan PR ini. Apa PR-nya? Pertama, bikin daftar berapa penghasilanmu per bulan, detail di satu kertas. Tiap bulan penghasilanmu, mau dari komisi, mau dari gaji, apapun, tulis detail. Lembar kertas yang kedua, detail pengeluaran kamu tiap bulan apa. Dia bilang sampai kopi juga, iya, sampai langganan koran juga, iya, tulis. Kan katanya mau saya bantu, saya bilang. Lalu yang berikutnya, tulis berapa aset kamu nilainya sekarang. Kalau ada rumah tulis, kalau sekarang berapa harganya, mobil berapa harganya, dan seterusnya. Terus satu lagi, berapa hutangmu, hutang kartu kreditmu berapa, kalau ada KPR berapa, coba tulis, saya pengen tahu. Termasuk cicilan kamu tiap bulan berapa, ditulis pengeluaran. Nanti kalau sudah PR-mu udah buat, datang sama saya akan jelasin. Saya akan kasih tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Loh, sebagai seorang banker saya akan minta seperti itu. Mau tahu saudara? Udah lama nggak ketemu dia, nggak muncul-muncul. Lalu tiba-tiba kira-kira minggu ketiga atau minggu keempat saya ketemu lagi dia. Pak, gimana yang saya suruh bikin? Dia ketawa, hehehe, nggak jadi deh Pak ketemu Bapak. Kenapa emang? Saya bilang gitu. Setelah saya bikin tulisan detail begitu, saya baru tahu pengeluaran saya gede banget ya. Nah, kenapa? Nggak dicatat masalahnya. Nggak kira-kira pengeluarannya. Sedangkan penghasilannya kan terbatas, saudara. Halo, amin, saudara. Ya, yang ketiga, saya akan bagikan saudara kepada Anda bagaimana caranya Anda mengelola keuangan keluarga secara sehat. Yang ketiga, miliki perspektif yang benar tentang uang. Ingat, uang bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Uang memang kita perlu untuk makan, untuk minum, kita perlu uang, saudara. Ya kan? Saudara, itu sebabnya, saudara, uang juga bukan menjadi jaminan buat saudara untuk bisa aman. Hari-hari ini orang pikir dengan tabungan dia banyak, dia punya rasa aman. Berapa banyak, saudara, orang yang punya tabungan banyak, hidupnya tidak tenang. Saya nggak bilang bahwa lebih baik uang sedikit, bukan itu yang saya maksud. Tapi rasa aman saudara, rasa tenang saudara, damai sejahtera saudara, kebahagiaan saudara bukan pada duit. Duit itu hanyalah alat transaksi. Jadi uang itu alat transaksi. Kalau Anda mau beli makanan, mau beli barang, mau gunting rambut, ya itu Anda perlu uang. Uang untuk bisa menukar dengan apa yang Anda dapat. Alat tukar, saudara. Tapi uang bukan kebahagiaan. Amin, saudara. Uang itu bukan menunjukkan kamu sukses atau enggak. Uang itu tidak menunjukkan siapa saya. No, jati diri saudara, jati diri saya ditentukan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, bukan uang. Ada orang bilang begini sama saya. Seandainya Pak, saya punya duit lebih banyak, saya bisa taat sama Tuhan. Saya ketawa, saudara. Saya ketawa. Kenapa? Karena ketaatan tidak ditentukan oleh uang. Itu keputusan kita. Kalau sekarang uang pas-pasan nggak taat, nanti uang ada banyak, saudara pikir bisa taat? Belum tentu. Malah mungkin bisa lebih nggak taat, saudara. Karena dia mau menikmati. Oh iya, saudara. Jadi saudara, ingat baik-baik, uang tidak punya kepribadian. Setuju nggak? Ya, uang tidak punya kepribadian. Tapi uang bisa mengambil kepribadian dari orang yang memilikinya. Saya ulangi, uang tidak punya kepribadian. Tapi uang bisa mengambil kepribadian dari orang yang memilikinya. Maksudnya gimana? Gini. Ketika seseorang dalam keuangan yang terbatas, dia bisa jujur, dia bisa setia sama istrinya, dia bisa betul-betul kerja bertanggung jawab. Tapi begitu uang mulai melimpah dalam hidupnya, dia mulai punya simpenan yang lain. Maksudnya simpenan bukan tabungan, will.
wanita idaman lain kalau dia pria. Ya, dia punya uang, dia punya simpanan yang lain, mulai yang macam-macam, saudara. Keinginannya sudah mulai yang aneh-aneh, hobinya mulai yang aneh-aneh, hidupnya udah nggak setia. Saya dapati tidak sedikit orang seperti itu, saudara. Anda mesti ngerti, uang bukan ekspresi cinta. Bukan, saudara. Ekspresi cinta itu adalah the feeling inside. Uang bukan simbol sukses. Jangan pernah kita dibohongi oleh hal yang seperti ini. So pada akhirnya saya mengajak saudara, yuk jadilah orang, keluarga, suami, istri, untuk bisa mengelola keuangan keluarga secara sehat. Dan saya berharap dengan apa yang saya bagikan pada saudara, itu bisa bermanfaat buat saudara ke depan, di waktu-waktu yang tidak pasti, di kondisi keuangan yang tidak jelas, ekonomi global yang kita nggak tahu mau seperti apa. Tapi percayalah, Ebenezer, selalu sampai hari ini Tuhan memelihara kita, Tuhan akan memelihara ke depan. Ingat, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu, bagaimana kami mengelola keuangan keluarga secara sehat. Biarlah apa yang hamba-Mu ajarkan kepada jemaat-Mu, mereka semua bisa menangkap dengan baik. Mereka mengerti, mengaplikasikan dalam keluarga masing-masing. Sehingga keluarga-keluarga di tengah keadaan yang tidak jelas, gonjang-ganjing ekonomi, gonjang-ganjing politik, dan segala macam Tuhan terjadi goncangan. Tapi aku percaya, biarlah Tuhan semua yang mendengar pesan-Mu ini mengerti dan melandasi keuangan keluarga. Dasarnya adalah kebenaran firman-Mu. Dasarnya adalah Kristus. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.